Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata 100% ya, kisah nyata. Gagal jadi tumbal pesugihan siluman monyet Pelangon Cirebon. Itu judulnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi saudara-saudara sekalian, dan salam sejahtera. Semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih apabila saudara-saudara sekalian berkenan klik like, share atau klik subscribe ya. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1989 sebelum jembatan Cikeruh runtuh diterjang banjir. Oke, jadi udah lama sekali ya, cuman karena waktu dan kesempatan ya, baru kali ini saya coba mengunggah ini cerita ya. Oke, kebetulan narasumber ini masih hidup sampai sekarang. Jadi bisa dikonfrontir seandainya penasaran atau apabila ada keraguan terhadap kisah nyata ini ya. Bahwa kita mulai ceritanya bahwa pada tahun 70-an sampai tahun 90-an Genteng Jatiwangi sangat terkenal dan menguasai hampir seluruh daerah di Jawa Barat dan Jabodetabek, di mana kantor-kantor pemasarannya sangat mudah ditemui di Jakarta, yaitu tepatnya sepanjang Jalan Ahmad Yani dimulai dari Perempatan Pemuda, Pramuka sampai Cawang ya. Itu perusahaan genting besar-besar ya, yang dari Majalengka, di mana tiap hari puluhan truk besar ya mengangkut genting. Genting itu di mana genting Jatiwangi itu banyak dipesan oleh perusahaan-perusahaan BUMN juga ya. Oke, pada tahun 1989 sepupu saya yang bernama N, namanya sengaja disamarkan dan inisial saja N ya, sudah bekerja di salah satu pabrik genting yang terletak antara desa S dan C sebagai tukang ngobong atau pembakar genting. Ngobong itu istilah dalam istilahnya ngobong atau pembakar genting itu merupakan proses akhir dari segala proses pembuatan genting di pabrik genting sebelum genting tersebut didistribusikan ke customer atau pelanggan. Ngobong ini pada umumnya dimulai jam 1 siang sebagai tahap persiapan, di mana berfungsi untuk memanaskan tempat pembakaran ya, sebelum benar-benar genting itu dibakar atau dipanaskan. Tempat pembakaran genting ini namanya hawu, dan hawu ini berbentuk persegi atau kotak yang tingginya saya nggak pernah ngitung ya, sekitar 8-10 meter tingginya, yang terbuat dari batu bata dan tanah liat sebagai pengganti semen, dicampur dengan ceng atau tetes tebu. Jadi tanah liat ini dicampur dengan ceng dan diaduk. Kenapa tidak pakai semen? Karena kalau pakai semen, hawu ini bisa retak dan runtuh apabila kena panas ribuan derajat selama berhari-hari ya. Dan apabila hawu ini pada umumnya hawu ini bisa menampung antar 8.000 sampai 10.000 genteng mentah. Jadi sebelum dibakar, genteng mentah itu disusun di dalam hawu tersebut. Oke, selanjutnya setelah selesai pemanasan hawu, maka pembakaran dimulai pada jam 4 atau jam 5 sore sampai pukul 4 atau 5 pagi keesokan harinya. Jadi hampir 12 jam masa pembakaran genteng tersebut. Dan proses pembakaran ini pada umumnya dilakukan oleh 2 orang karena lubang pembakaran hawunya ada di kedua ujung ya. Jadi masing-masing tukang ngobong ini ada di 2 sisi lubang pembakaran.
Dan malapetaka yang terjadi kepada N adalah ketika suatu hari dia bersama kawannya sedang melakukan pembakaran genting di salah satu pabrik genting tersebut. Selepas maghrib, karena ada sesuatu keperluan, dia bermaksud pulang ke rumah untuk mengambil bekal atau makanan lainnya, di mana rumahnya ini tidak terlalu jauh dari pabrik genting tersebut ya, dan mungkin tak sampai 2 km saja. Namanya adalah Kampung B. Saya sebut inisial saja. Oke, selepas maghrib tersebut dia pula mengendari motor yang tidak ada lampunya, dan tentunya pasti gelap, di mana jalan tersebut sampai sekarang juga tidak ada penerangan, karena ini merupakan jalan desa yang menghubungkan desa S dan C dengan jarak sekitar 1,5 km. Pada saat itulah dia bertabrakan dengan motor yang berlawanan dan sama-sama tidak ada lampunya juga. Tempat tabrakan tersebut tidak jauh dari tempat N bekerja, dan dia koma ya, tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadarkan diri tersebut, dia dibawa ke rumah ya, di Kampung B, dan kemudian segera dibawa ke rumah sakit karena sangat serius ya, yaitu ke rumah sakit Ciders di Kadipaten. Setelah 2 hari koma di rumah sakit tersebut dan tidak ada perkembangannya, akhirnya kemudian atas inisiatif keluarga, kemudian N ini dibawa ke orang pintar di desa GM ya, di daerah Kasukandel. Kasukandel itu kecamatan kalau nggak salah ya. GM ini tidak jauh ya. Saya inisial saja GM ya. Mungkin orang-orang di sekitar Majalengka, desa GM, desa atau saya kampung, mungkin saya lupa, saya tidak tahu lah itu orang udah pada tahu ya. Ada orang pandai di sana, mungkin sampai sekarang juga biasanya untuk pengobatan untuk yang stroke juga ya. Oke, dalam perawatan di rumah orang pandai ini, N masih tidak sadarkan diri, dan menurut orang pintar tersebut, apabila tidak siuman dalam 3 hari atau tidak sadar dalam 3 hari, maka kemungkinan tidak akan tertolong. Dan alhamdulillah pada hari ketiga tersebut N ini sadar ya, dan sehat walafiat sampai sekarang. Oke, setelah sembuh tersebut dia menceritakan selama tidak sadar atau koma tersebut, yaitu pada saat sebelum bertabrakan dia berpapasan dengan 2 orang yang memakai jubah putih ya, dan karena gelap dia tidak bisa melihat mukanya secara pasti ya. Setelah tabrakan tersebut dia seperti tidak merasa apa-apa ya, dan masih bisa melihat motor dan pengendara yang bertabrakan dengannya itu, yaitu tukang tempe, dan melihat tukang tempe itu tergetak, dan saat itulah ada anak kecil yang menuntunnya jalan. Anak itu menuntun berjalan melewati perkampungan, terus ke jalan desa Palabuan, dan kemudian sampai persimpangan Andir. Jadi N ini waktu dituntun sama anak kecil itu melewati kampungnya juga ya. Persimpangan Andir masa itu jalan lama ya, masih sepi karena masih persimpangan jalan lama, di mana sekarang sudah ramai. Berbeda dengan sekarang ya, sekarang udah ramai karena sudah berpindah ya, simpang 3-nya itu jalan lama ya, dan sekarang udah ada penerangan lampu dan kios-kios, jadi ramai sekarang, berbeda dengan masa dulu. Oke, setelah sampai di persimpangan Andir, anak itu mengatakan bahwa saya hanya sampai di sini saja, saya bisa mengantar kamu, dan kemudian anak itu pergi entah kemana. Seperti ada yang menuntun, N kemudian berjalan ke arah timur melewati kampung Andir dan melewati jembatan. Akan tetapi katanya ketika melewati jembatan tersebut dia tidak berjalan di jembatan tersebut, tetapi dia jalan melalui 3 lengkungan tersebut ya. Oke, bisa diuraikan bentuk jembatan tersebut bahwa jembatan itu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda ya.
entah pada tahun berapa, dan saya lupa tahunnya, di mana sebenarnya ada penanda pembangunan jembatan tersebut ya, di tembok sebelah utara, sebelah sisi barat ya, sebelah di daerah Kampung Andir, sebelum jembatan itu runtuh diterjang banjir. Panjang jembatan ini sekitar 150 meter, dengan mungkinlah sekitar 150 meter dengan atau lebih, dengan 3 lengkungan yang semuanya terdiri dari besi, dan titik tertinggi dari lengkungan sekitar 5-7 meter. Saya lupa juga karena itu udah lama ya, 40 tahun lalu. Dan jembatan itu sangat indah ya. Sayang jembatan itu hancur diterjang banjir pada tahun 1991 kalau nggak salah ya. Dan tidak ada satupun fotonya. Kalau ada fotonya tentu sangat indah ya, tempat rekreasi pasti itu. Dulu kalau kalau bulan puasa pada sore hari akan ramai ya, orang ngabuburit di jembatan tersebut ya, karena pemandangan sangat indah ya, karena di bawahnya mengalir Sungai Cikeruh. Oke, kembali ke pokok cerita, di mana dia berjalan melalui lengkungan tersebut sampai akhirnya tiba di ujung jembatan. Kemudian terus berjalan melalui jalan raya, melewati Cikesik, Salgedang, terus melewati Rajagaluh. Tentunya pada saat itu kalau malam hari jalan raya Majalengka Rajagaluh ini sangat sepi ya, karena kendaraan saat itu tidak seperti sekarang. Dan jarang orang punya motor, apalagi mobil. Ketika dia melewati Rajagaluh, dia melihat keramaian di terminal Rajagaluh ya, kegiatan banyak sana. Akan tetapi sepertinya semua orang yang dia lihat dan lalui seperti tidak melihatnya dan tidak mendengar suara apapun, seperti hening senyap ya. Dan dia juga tidak bisa menyapa orang ya, seperti mulutnya terkunci ya. Setelah melewati Rajagaluh, dia terus berjalan seperti ada yang menuntun kemana harus pergi. Dan dia melewati banyak kampung-kampung dan pesawahan. Dan herannya, walaupun berjalan jauh, tapi tidak ada rasa capek atau lelah, dan juga tidak merasa haus atau lapar. Selama dalam perjalanan tersebut, dia banyak berpapasan dengan orang-orang ramai ya, tapi memang sama seperti tidak ada yang melihat dia. Walaupun dia berusaha menegur ya, tapi memang mulutnya terkunci ya. Dan sampai akhirnya dia sampai di pintu gerbang sebuah kerajaan besar yang dijaga oleh 2 gulang-gulang ya, yang membawa tombak seperti dalam film-film cerita kerajaan. Ketika setelah berada di depan gerbang, gulang-gulang tersebut menyuruh masuk. Dan setelah berada di dalam, banyak bangunan ya. Setelah berada di dalam, dia bebas pergi kemana saja dan melihat banyak orang-orang beraktivitas seperti di alam manusia biasa. Dan gulang-gulang tersebut memberikan kebebasan bepergian di dalam kerajaan tersebut, sampai suatu ketika dia melihat orang yang dikubur sepinggang. Dan dia mengenali orang tersebut ya, karena orang tersebut tinggal sekampung ya. Dan orang tersebut menceritakan kenapa dia ada di situ dan kenapa dia dikubur sepinggang, dan siksaan apa yang dia terima selama dikubur sepinggang tersebut. Dan orang-orang yang dia kenal itu ngobrol layaknya di alam dunia ini ya. Jadi antara N dengan orang yang dikubur sepinggang ini ngobrol biasa ya, seperti manusia ya, seperti di alam manusia lah. Akan tetapi orang tersebut mewanti-wanti agar jangan memberitahu orang sekampungnya atau ke keluarganya tersebut. Dan bukan dia saja yang dia temui di tempat tersebut, akan tetapi banyak yang dia kenali di tempat tersebut berasal dari desa S, juga desa P, yang sama-sama disiksa dengan siksaan macam-macam dan mengerikan. Dan orang-orang yang dikenali oleh N tersebut adalah pada umumnya pemilik pabrik genting ya, dan orang-orang kaya di desa tersebut.
karena N tersebut, karena N ini kan tukang ngobong, jadi dia banyak kenal bos-bos genting waktu itu ya. Jadi banyak mengenali pemilik genting dan orang-orang kaya di kampung, di daerah tersebut ya. Dan semua orang yang dia temui minta jangan dikasih tahu atau menceritakan keberadaan mereka ke keluarganya atau orang kampung tersebut. Dan sampai sekarang pun N memang tidak pernah menceritakan ya siapa-siapa saja yang dia ditemui di kerajaan siluman monyet Pelangon tersebut ya. Jadi sampai sekarang juga dia tidak pernah menceritakan siapa saja orang yang dia temui di Pelangon tersebut ya. Oke, selanjutnya selama berada di kerajaan tersebut dia bebas bepergian ya, kemana saja, dan dia juga pergi ke kerajaan yang lain yang katanya di sana terdapat 7 kerajaan di sana ya, dan dia melihat banyak orang-orang ini disiksa di setiap kerajaan tersebut ya. Menurutnya setelah 7 hari berada di kerajaan tersebut, N didatangi oleh gulang-gulang yang membawa tombak dan disuruh pulang. Katanya waktunya kamu pulang, dan belum waktunya kamu harus berada di sini. Jadi N ini karena disuruh pulang akhirnya dia pulang ya. Katanya begitu dia, bahwa dia sudah waktunya pulang, terus belum waktunya dia berada di situ. Kemudian dia pulang melewati pintu gerbang, dan di luar pintu gerbang sudah ada anak kecil yang menunggu ya. Terus anak kecil menuntun N ini ya, yang mana anak kecil ini adalah anak kecil yang mengantar dari tempat tabrakan sampai Simpang Andir ya. Jadi sebelumnya setelah terjadi tabrakan, anak-anak kecil itu menuntun yang membawa sampai persimpangan Andir, dan di Andir tersebutlah dia berpisah ya. Jadi N ini jalan sendiri setelah sampai Andir ya, sampai ke Pelangon tersebut. Oke, ini cerita kembali ya. Oke, tidak diceritakan selama di perjalanan, akan tetapi setelah sampai di jembatan Cikeruh, anak kecil itu bilang, mau ikut saya atau mau pulang. Jadi anak ini setelah jembatan Cikeruh itu bilang sama N bahwa kamu mau ikut saya apa kamu mau pulang? Dan N ini bilang dia mau pulang saja, dan N melihat anak itu naik tangga ya ke atas ya. Jadi ada terlihat tangga di jembatan itu ke atas ya, sampai tidak terlihat ujungnya ya. Dan sebaliknya N ini turun ke bawah jembatan ya. Heran ya. Jadi N ini turun ke bawah jembatan. Dan sewaktu dia turun ke bawah jembatan itu dia tidak ingat lagi ya. Dan rupanya N sudah siuman. Dan setelah siuman dan dirawat beberapa saat di kampung GM atau desa GM itu ya, daerah Kasukandel, dan sembuh sampai sekarang ya. Alhamdulillah N ini sehat walafiat sampai sekarang. Ada satu yang mengherankan, bahwa orang-orang yang dikubur dan disiksa itu di kerajaan monyet itu orangnya masih ada di dunia ini ya. Pada saat itu ya, pada saat itu masih ada ya, nggak tahu sekarang. Jadi dan ditemui oleh ini terus siapa yang ada di dunia ini? Jadi ada di 2 alam ya. Oke. Melihat kenyataan bahwa orang tersebut ada di 2 alam, terus siapa sebenarnya yang ada di dunia ini, yang tidur sama istrinya dan bergaul dengan anak-anak dan kita ini? Nah, apakah yang ada di dunia ini siluman monyet tersebut? Entahlah, mungkin saudara-saudara tahu jawabannya ya. Jadi mengherankan ya, di Pelangon ada, di dunia ini ada, mengurus pabrik-pabriknya, pabrik genting itu ya. Kisah ini adalah kisah nyata dan tidak ditambah-tambah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh N. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang terlupa ya, yang tidak disebutkan di sini ya. Saat ini N tinggal di kampung B, Desa C, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Dan sebelum kejadian ini N dibawa oleh pemilik pabrik. Oke, jadi sebelum tabrakan tersebut, sebelum ngobong tersebut ya,
N dibawa oleh pemilik pabrik genting tersebut makan di restoran di Jatiwangi ya, dan setelah makan tersebut pulang ke rumah. Dalam beberapa malam sewaktu tidur seperti ada orang yang memanggil-manggil ya, suruh keluar. Akan tetapi panggilan itu diabaikan ya, tidak disahut ya, dan tidak keluar. Itulah. Oke, penutup dari cerita ini cerita seperti itu ya. Oke, penutup dari cerita ini adalah bahwa kita harus meyakini bahwa tidak ada pabrik emas di alam siluman, dan mereka juga jin-jin ini nih, tidak bisa memberikan kekayaan yang hakiki, dan semua itu adalah tipu daya mereka kepada orang-orang yang tipis imannya. Mereka memberi 1 dan meminta 1000, dan jangan sampai kita tertipu. Mari kuatkan iman kita dan selalu bertawakal, dan harus yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki kita ya. Tidak perlulah kita pergi ke makam-makam keramat untuk menginap dan berpuasa di sana untuk meminta kekayaan dan kelancaran usaha ataupun kenaikan pangkat ya. Karena ruh-ruh orang soleh tersebut tidak akan bisa mengabulkan permohonan kita, dan karena pula ruh-ruh orang-orang yang di keramatan itu tidak berada di sana, tetapi sudah ada di alam ruh menunggu hari dibangkitkan ya. Dan berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Allah lah yang mengatur rezeki setiap makhluknya, dan hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa kita. Amin. Oke, demikian cerita ini saya akhiri, dan apabila Anda tertarik dengan cerita ini, silahkan like dan share, dan saya akan senang sekali dan berterima kasih seandainya saudara-saudara berkenan klik subscribe, karena insya Allah nanti saya akan menceritakan kisah nyata yang lain ya, yaitu cerita kawan saya nih menemani kawannya membawa bayi ke Pelangon untuk disusui oleh ibunya yang sudah jadi monyet di sana ya, dimana ibunya sudah ditumbalkan kepada siluman monyet Pelangon, dan ketika akan menyusui, monyet itu berubah wujud jadi manusia ya. Tapi sebelumnya itu harus sebelum membawa menyusui itu harus ketemu juru kunci ya. Dan juga kisah pemilik, jadi saya juga akan menceritakan mungkin suatu saat nanti kisah pemilik kelompok lingkung seni yang meminta pesugihan di sana agar lingkung seninya itu ramai ya dan maju. Banyak yang menanggap ya. Menangkap apa ya? Maksudnya mengandalkan kedurian ya. Oke, dan satu hal lagi ya, bahwa menurut kawan yang mengantar ke Pelangon menyusui bayi tersebut ya, bahwa keluarga si monyet itu akan bisa melihat monyet tersebut dalam wujud manusia ya. Dan apabila kita perhatikan, apabila kita ke sana ya, ke Pelangon tersebut, itu tidak jauh. Kalau dari Sumber itu arah ke Kuningan, yaitu arah Kuningan lah, dan tidak jauh dari Sumber, daerah tanjakan ada pegunungan sana lah. Jadi apabila kita perhatikan, seandainya kita ke sana, kita bisa melihat orang memarkir mobil, kemudian mereka memberi makan monyet itu lewat kaca samping. Dan tetapi tidak semua monyet itu akan datang ke tempat di mana pemilik mobil itu memberi makan ya. Dan hanya monyet tertentu saja atau itu saja yang di sekitar mobil itu. Dan katanya bahwa monyet yang diberi makan itu adalah keluarga atau orang yang dikorbankannya. Dan monyet itu terlihat oleh pemberi makan itu adalah seperti manusia ya. Entahlah, wallahu a'lam bishawab ya, betul atau tidak. Itulah cerita kisah nyata, ini kisah nyata sebenarnya ya. Oke, ini backgroundnya laut ya, cantik ya, ombaknya sekitar 1 meter saja. Ini matahari terang tapi awan gelap ya. Oke, itu ya, saya ucapkan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten YouTube berikutnya. Jangan lupa Peralin Channel. Terima kasih.